Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olvin Ishak, dosen tetap di program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo. Baik, pada kesempatan ini mata kuliah yang akan saya jabarkan adalah mata kuliah perilaku organisasi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DAI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment dalam proses pembelajaran baik secara offline maupun secara online. Deskripsi mata kuliah ini membahas perilaku manusia dalam konteks organisasi, baik individu maupun bagian dari kelompok. Yang berikut fokus utamanya adalah pada pemahaman tentang bagaimana individu berperilaku, berinteraksi, dan dipengaruhi di lingkungan kerja, serta bagaimana perilaku tersebut berdampak pada efektivitas organisasi. Jadi, melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali dengan kemampuan menganalisis perilaku individu dan kelompok dalam organisasi, mengidentifikasi masalah-masalah organisasi yang berkaitan dengan perilaku manusia, serta merumuskan strategi dan solusi berbasis teori untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. Adapun capaian luaran yang diharapkan pada mata kuliah ini, yang pertama itu menjelaskan konsep dasar perilaku organisasi, yang kedua menganalisis faktor-faktor individu dalam organisasi, yang ketiga mengidentifikasi dinamika kelompok dan tim kerja, yang keempat itu mengevaluasi pengaruh struktur organisasi dan budaya organisasi, yang kelima, menerapkan teori-teori perilaku organisasi. Yang keenam, itu menunjukkan sikap profesionalisme, etis, dan kolaboratif. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan manajerial. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali materi dan 2 kali pertemuan adalah UTS dan UAS. Dalam mata kuliah ini, materi pokok yang akan dibahas yang pertama itu pengantar perilaku organisasi, yang kedua individu dalam organisasi, yang ketiga persepsi dan pengambilan keputusan, yang keempat sikap dan nilai, yang kelima motivasi dalam organisasi, yang keenam pembelajaran dan pengembangan individu, yang ketujuh emosi dan kecerdasan emosional, yang kedelapan itu masuk pada ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9, dinamika kelompok dan tim. Pada pertemuan ke-10, komunikasi dalam organisasi. Yang ke-11 itu kepemimpinan. 12, konflik dan negosiasi. Ke-13 itu membahas tentang budaya organisasi. 14, membahas tentang perubahan dan pengembangan organisasi. Yang ke-15 itu membahas tentang etika dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir pada pertemuan ke-16, itu kita akan melakukan ujian akhir semester. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini, saya menggunakan referensi terbaru, baik buku dan juga jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan perilaku organisasi. Jadi biasanya menggunakan buku-buku referensi terbaru, juga menggunakan buku yang saya tulis, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia, perspektif pengelolaan SDM dalam organisasi, dan juga manajemen SDM menghadapi dinamika kerja masa depan dan adaptasi AI. Yang berikut pada mata kuliah ini aspek yang saya gunakan untuk menilai mahasiswa. Yang pertama itu adalah kehadiran, yang kedua tugas individu, yang ketiga tugas kelompok, yang keempat itu masuk ujian tengah semester, dan yang terakhir itu ujian akhir semester. Metode yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama saya menggunakan interaktif lecture, yaitu dosen tidak hanya menjelaskan tapi juga melibatkan mahasiswa melalui pertanyaan terbuka dan diskusi ringan. Yang berikut ada case study, ada diskusi grup, ada problem basic learning atau PBL, dan yang terakhir saya menggunakan blended learning, yaitu di sini saya mengkombinasikan tatap muka dan daring atau online. Baik, berikut
Kita saksikan cuplikan mengajar saya pada mata kuliah perilaku organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan perilaku organisasi pada hari ini, mari kita mulai berdoa. Berdoa selesai. Oke, jadi pada hari ini kita akan mulai dengan mata kuliah perilaku organisasi. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi individu dalam organisasi. Sebelum kita ke materi hari ini, teman-teman yang masih ingat materi yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu? Iya, silakan. Individu merupakan elemen fundamental dalam organisasi dan kepribadian, adalah pola perilaku yang menetap dan konsisten yang membedakan individu satu dengan yang lainnya. Iya, jadi pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang individu dalam organisasi, yaitu yang membahas tentang kepribadian dan sikap. Jadi dengan memahami kepribadian dan sikap individu dalam organisasi, manajer atau praktisi sumber daya manusia dapat menciptakan lingkungan kerja yang adaptif, meningkatkan kepuasan kerja serta mendorong pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita ke materi persepsi dan pengambilan keputusan. Jadi pada materi persepsi dan pengambilan keputusan, pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama itu definisi persepsi, yang kedua proses persepsi, yang ketiga definisi pengambilan keputusan, yang keempat model pengambilan keputusan, dan yang kelima adalah hubungan persepsi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya sub CPM yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama mampu memahami dan menjelaskan konsep persepsi dan pengambilan keputusan secara mendalam. Yang kedua, mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, mampu menerapkan prinsip pengambilan keputusan dalam konteks profesional secara kritis dan reflektif. Selanjutnya kita masuk pada pengertian persepsi. Jadi persepsi adalah proses kognitif yang digunakan individu untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan sekitar melalui panca indera. Persepsi tidak hanya berdasarkan apa yang secara objektif terlihat atau terdengar, tapi dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, motivasi, serta latar belakang individu. Yang berikut persepsi menurut para ahli. Menurut Robbins tahun 2021, persepsi adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk mengatur dan mengartikan kesan sensorik guna memberikan makna pada lingkungannya. Jadi persepsi adalah cara seseorang memberikan makna pada lingkungan berdasarkan rangsangan yang diterima dan indera diproses oleh pikiran. Bisa dipahami? Ya. Iya, jadi contoh persepsi ini itu bagaimana seorang memandang sesuatu situasi atau kejadian yang sama, tapi bisa berbeda pada pemahaman orang masing-masing. Persepsi bukan hanya proses menerima informasi, tapi bagaimana informasi itu dipilih, diorganisir, dan ditafsirkan sesuai kerangka berpikir individu masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ke proses persepsi. Jadi proses persepsi ada 3. Yang pertama seleksi, yang kedua organisasi, yang ketiga interpretasi. Jadi dalam seleksi, di sini individu memilih informasi tertentu dari lingkungan untuk diperlihatkan, sementara informasi yang lain itu diabaikan.
Proses persepsi yang kedua adalah organisasi. Jadi dalam organisasi ini informasi yang telah diseleksi kemudian diatur dan dikelompokkan berdasarkan pola tertentu agar mudah dimengerti. Yang ketiga itu interpretasi. Individu memberi makna subjektif terhadap informasi yang telah diseleksi dan telah diorganisasi. Jadi dalam proses persepsi ini ada tiga, yang pertama itu seleksi, yang kedua organisasi, dan yang ketiga itu interpretasi. Jadi pada interpretasi ini individu memberi makna subjek terhadap informasi yang telah diseleksi dan diorganisasi. Jadi sudah melalui dua tahap. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama itu faktor internal. Jadi faktor internal ini termasuk pengalaman, kebutuhan, nilai, kepribadian. Yang kedua itu faktor eksternal. Itu faktor yang dipengaruhi lingkungan fisik, sosial, budaya, dan situasi. Jadi kalau yang internal artinya itu yang dari dalam diri individu. Kalau yang eksternal itu berarti dari luar. Contohnya seperti lingkungan. Itu yang termasuk dalam faktor eksternal. Yang berikut definisi pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan decision making adalah proses pemilihan satu alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Yang berikut definisi pengambilan keputusan menurut para ahli. Di sini menurut Stephen Robbins pada tahun 2021, pengambilan keputusan adalah proses mengidentifikasi dan memilih alternatif berdasarkan nilai dan preferensi pembuat keputusan. Jadi proses pemilihan satu alternatif dari beberapa pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi biasanya keputusan yang baik itu memerlukan informasi yang tepat dan analisis yang matang. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya tujuan pengambilan keputusan dalam organisasi. Tujuan pengambilan keputusan dalam organisasi yang pertama itu menyelesaikan masalah secara efektif. Yang kedua menghindari resiko dan konflik. Yang ketiga mendorong partisipasi dan kolaborasi antar individu dan kelompok. Yang keempat mengolah sumber daya secara efisien. Dan yang terakhir meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi. Selanjutnya kita ke proses pengambilan keputusan. Jadi dalam proses pengambilan keputusan ini ada 7 proses yang akan dilalui. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Jadi dalam identifikasi masalah ini, di sini kita memahami akar permasalahan bukan hanya gejalanya saja. Jadi dipahami dulu apa sebenarnya menjadi akar dari masalah ini. Yang berikut pengumpulan informasi. Proses kedua adalah pengumpulan informasi. Jadi dalam pengumpulan informasi itu mencari data yang relevan, baik yang kualitatif dan kuantitatif. Proses yang ketiga itu pengembangan alternatif. Dalam pengembangan alternatif di sini merumuskan berbagai solusi yang memungkinkan. Bisa dipahami? Yang keempat itu evaluasi alternatif. Jadi dalam evaluasi alternatif ini di sini menimbang pro dan kontra setiap opsi yang diambil. Yang kelima, itu pemilihan alternatif terbaik. Jadi pada pemilihan alternatif terbaik ini kita memilih solusi yang paling efektif dan efisien. Proses pengambilan keputusan yang keenam, itu implementasi keputusan. Implementasi keputusan ini melaksanakan keputusan yang telah dipilih. Dan yang terakhir itu evaluasi hasil. Jadi dalam evaluasi hasil itu nilai dampak keputusan dan melakukan koreksi apabila perlu. Jadi di sini kita menilai dampak keputusan yang kita ambil dan apabila perlu melakukan koreksi maka kita akan melakukan koreksi. Selanjutnya model pengambilan keputusan.
dalam model pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama itu model rasional, yang kedua model bounded rationality, dan yang ketiga itu model intuitif. Jadi dalam model rasional di sini mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan mampu membuat pilihan logis secara optimal. Jadi ini cocok untuk situasi yang memiliki informasi yang lengkap. Yang berikut model kedua, ini pengambilan keputusan dibatasi oleh keterbatasan waktu, informasi, dan kapasitas kognitif. Jadi oleh karena itu seringkali alternatif yang cukup memuaskan saja yang diambil, bukan yang dirasa yang terbaik. Jadi hanya mengambil yang memuaskan saja. Yang berikut model intuitif. Model intuitif ini mengandalkan pengalaman dan intuisi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang tidak pasti dan kompleks. Bisa dipahami? Ya. Oke. Jadi dalam proses pengambilan keputusan kita harus memperhatikan etika dalam proses pengambilan keputusan. Jadi etika dalam pengambilan keputusan itu ada 4. Yang pertama adalah mengutamakan kejujuran dan integritas. Yang kedua adalah mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Yang ketiga itu menghormati hak dan kepentingan stakeholder. Dan yang keempat itu menghindari konflik kepentingan. Yang berikut bias dan error dalam pengambilan keputusan. Jadi sebelum kita membahas bias dan error dalam pengambilan keputusan, kira-kira dari teman-teman ada yang bisa mengartikan atau bisa menjelaskan apa itu bias? Baik, silakan. Baik, bias itu adalah suatu kecenderungan atau keberpihakan yang tidak adil kepada orang lain atau satu kelompok yang dapat mempengaruhi keputusan terhadap orang lain atau kelompok tertentu. Oke, jadi bias adalah satu keberpihakan. Iya. Jadi tadi teman kita sudah menjelaskan apa itu bias. Teman-teman bisa pahami? Iya. Jadi bias dan error dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu adalah overconfidence bias. Jadi di sini terlalu yakin pada akurasi prediksi sendiri. Yang kedua itu anchoring bias, itu terlalu berpaku pada informasi pertama. Jadi terlalu berpaku pada informasi pertama itu artinya ada informasi yang masuk pada dirinya. Yang pertama itu yang sudah dianggap adalah informasi yang akurat. Jadi dia tidak akan mendengarkan informasi yang lain. Dia sudah terpaku pada informasi yang pertama. Yang berikut ada confirmation bias. Jadi di sini mencari informasi yang mendukung keyakinan awal. Yang keempat itu availability bias. Di sini menilai probabilitas berdasarkan informasi yang mudah diingat. Yang kelima itu ada escalation of commitment. Itu di sini adalah tetap mempertahankan keputusan salah karena sudah terlanjur investasi sumber daya. Dan yang terakhir itu adalah hindsight bias. Ini merasa hasil sudah bisa diprediksi setelah terjadi. Bisa dipahami? Bisa. Yang berikut kita masuk pada hubungan persepsi dan pengambilan keputusan. Jadi persepsi mempengaruhi bagaimana masalah dipahami dan alternatif dievaluasi. Kesalahan persepsi dapat menyebabkan bias dalam pengambilan keputusan. Yang berikut persepsi menjadi landasan awal dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan apapun dilalui dari bagaimana seorang memahami situasi, masalah, atau peluang. Artinya jika persepsi keliru maka keputusan yang diambil pun bisa jadi salah arah. Bisa dipahami? Bisa. Jadi persepsi menjadi landasan awal dari proses pengambilan keputusan. Contohnya seorang manajer yang berpersepsi bahwa karyawan tertentu tidak kompeten meskipun tidak ada
subjek atau bukti yang mengatakan bahwa karyawan tertentu itu tidak berkompeten. Jadi bisa mengambil keputusan untuk tidak memberikan tanggung jawab besar. Ini bisa saja menimbulkan ketidakadilan. Yang berikut, persepsi adalah lensa psikologis yang mempengaruhi bagaimana seseorang memahami situasi, orang, dan informasi. Karena persepsi bisa mempengaruhi banyak faktor subjektif, maka ia dapat menjadi sumber bias dalam pengambilan keputusan organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan persepsi menjadi bagian penting dari pengembangan perilaku organisasi yang efektif dan adil. Bisa dipahami? Bisa. Baik, dari materi yang telah kita sampaikan, yang kita sudah bahas pada hari ini, teman-teman, ada yang ingin bertanya? Baik, persilahkan. Mengapa penting bagi seorang pemimpin organisasi untuk menyadari pengaruh persepsi dalam setiap keputusan yang diambil melihat dari aspek etika dan kinerja organisasi? Baik, jadi pertanyaannya adalah mengapa penting bagi seorang pemimpin organisasi untuk menyadari pengaruh persepsi dalam setiap keputusan yang diambil. Jadi kesadaran atas pengaruh persepsi sangatlah penting karena yang pertama, secara etika keputusan harus adil, transparan, dan tidak berdasarkan asumsi atau kerangka pribadi atau prasangka pribadi. Yang berikut, secara fungsional, persepsi yang keliru dapat mengarah pada keputusan yang salah. Bisa dipahami? Jadi keputusan yang salah bisa menimbulkan konflik, menurunkan motivasi karyawan, dan merusak reputasi organisasi. Jadi pemimpin yang menyadari hal ini akan lebih bijak, terbuka terhadap masukan, dan menjaga kepercayaan tim. Bisa dipahami? Bisa. Iya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana bias persepsi dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan manajerial di organisasi. Baik. Jadi bias persepsi dapat menyebabkan seorang manajer menilai informasi atau individu secara keliru sehingga keputusan yang diambil tidak menjadi objektif. Contohnya seperti seorang manajer menganggap bahwa karyawan muda tidak bisa memimpin sehingga menolak memberikan proyek padahal karyawan tersebut berkompeten. Contoh yang kedua, itu seorang pegawai pandai berbicara dianggap otomatis memiliki kompeten teknis yang tinggi, sedangkan itu belum tentu demikian. Hanya karena melihat dia memiliki kecakapan yang bagus sehingga dia dianggap otomatis memiliki kompetensi teknis yang tinggi. Bisa dipahami? Bisa. Jadi dari kedua kasus ini menunjukkan bahwa bagaimana penilaian tidak berbasis pada data, justru mengarah pada keputusan yang salah dan dapat merugikan organisasi. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke, jadi karena tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, saya mengambil bagian untuk bertanya kepada teman-teman. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara jika teman-teman sebagai seorang manajer mengelola persepsi Anda sendiri agar dapat membuat keputusan yang adil, efektif, dan efisien dalam tim kerja? Ada yang bisa menjawab? Saya. Oke, silakan. Saya sebagai manajer akan selalu meminta data dan bukti objektif sebelum membuat penilaian, melibatkan umpan balik dari berbagai pihak atau bawahan rekan sejawat, membangun komunikasi terbuka untuk klarifikasi asumsi daya, mengikuti pelatihan tentang bias kognitif dan kepemimpinan etis, menggunakan metode penilaian kinerja terstandar dan transparan. Iya, oke. Baik sekali, nanti insya Allah saya akan doakan teman-teman semoga setelah lulus dari Universitas Gorontalo, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, teman-teman ke depan bisa menjadi seorang manajer yang mampu mengambil keputusan secara bijak. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri materi perkuliahan pada hari ini, mungkin teman-teman ada yang bisa menyimpulkan? Iya, silakan.
Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu persepsi adalah proses di mana individu menafsirkan dan memahami lingkungan sekitarnya melalui panca indera. Pengambilan keputusan adalah proses memilih atau alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Baik, jadi dalam organisasi persepsi mempengaruhi bagaimana seseorang menilai situasi orang lain dan informasi yang diterima. Yang berikut, karena keputusan didasarkan pada persepsi, maka persepsi yang keliru dapat menghasilkan keputusan yang tidak efektif. Yang berikut, memahami bagaimana persepsi terbentuk dan potensi bias yang menyertai sangat penting agar pengambilan keputusan di tempat kerja menjadi objektif, rasional, dan berdampak positif bagi organisasi. Demikian mata kuliah perilaku organisasi pada hari ini. Jadi sebelum saya menutup perkuliahan pada hari ini, teman-teman silakan melakukan absensi pada si akad masing-masing. Jadi sambil teman-teman melakukan absensi pada si akad masing-masing, untuk tugas saya sudah kirimkan pada adlink masing-masing. Itu ada tugas kelompok, ada juga tugas individu. Jadi tugas individu silakan teman-teman isi dengan baik dan dicermati dengan baik. Yang berikut untuk tugas kelompok itu sudah saya kirimkan berdasarkan kelompok masing-masing. Kita akan membahas tentang studi kasus. Ada pertanyaan terkait tugas? Iya. Jadi saya rasa untuk tugas pada hari ini sudah jelas. Teman-teman, nanti untuk tugasnya akan saya kumpul pada minggu depan. Terima kasih. Jadi kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah datang, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam